komunikasi secara tatap muka dengan setiap karyawan di Mas Ring? Enggak sering. Tapi kita ada staf-staf utama yang memang diprioritaskan untuk kita selalu ada komunikasi empat mata. Tapi hanya orang-orang tertentu itu, hanya orang tertentu. Karena kita nggak mungkin dengan karyawan itu terlalu dekat pun kita nggak mungkin, ya pun nggak bisa, nanti kebijakan nggak bisa berjalan dengan baik. Tapi kita pasti ada staf-staf utama yang kita percaya, yang kita untuk komunikasi empat mata untuk mengondisikan di lapangan seperti itu. Nah, terus pertanyaan selanjutnya yaitu apakah Bapak menggunakan KPI atau standarisasi untuk pakan yang Bapak jual? Maksudnya ini kualitas pakannya itu harus tetap segini. Oh ya pasti. Kalau di peternakan itu standarisasi harus ada. Karena tanpa ada standarisasi pasti pakan kita nggak akan laku karena nggak stabil. Nah kan pakan itu kan ada standarisasi kandungan. Nanti kalau yang dikasihkan untuk peternakan itu berbeda-beda, nanti kan pasti ternaknya juga drop pastian. Nggak bisa. Kalau ternak drop nanti kita ya juga drop juga. Jadi kita itu harus mikir, peternak itu harus untung, harus stabil produksinya, biar tetap sama-sama bisa jalan. Makanya standarisasi harus dijaga, harus itu wajib gitu kalau standarisasi. Ya. Terus jika terjadi gejala harga seperti sekarang ya, gejala harga pakan atau telur, terus itu bagaimana Bapak menginisiasinya dengan kondisi pasar saat ini? Kalau untuk mengondisikan situasi seperti ini memang sulit. Jadi kita nanti yang kita subsidi untuk peternak hanya peternak tertentu yang memang benar-benar orangnya loyal sama kita. Kalau kita punya peternak sudah berhubungan dengan kita ada 2 tahun ya pasti kita subsidi, kita tolong, kita tani sampai nanti harga baik lagi. Tapi untuk antisipasi dengan harga seperti ini untuk peternak-peternak baru kita nggak bisa masuk, karena masuk pun pasti utang nanti kan menanggapi utang di bawah itu susah. Jadi untuk seperti ini kita bisanya menghutangi hanya ke peternak yang loyal saja, yang sudah berhubungan dengan kita puluhan tahun, itu ya memang kita subsidi biar dia tetap bisa hidup, bisa tetap berjalan peternakannya. Kalau untuk orang-orang baru kita nggak bisa. Yowes mau beli ada uang yang kita layani, kalau enggak ya enggak. Kalau kita untuk mengutangi kita nggak mampu, nanti repot malah untuk uang untuk perusahaan nggak berjalan nggak bisa jalan. Terus pertanyaan selanjutnya yaitu jika ada strategi baru Pak, maksudnya Bapak itu mau masuk ke pasar yang baru, contohlah katakanlah Jakarta gitu. Apakah Bapak melibatkan staf utama untuk mendapatkan pendapat mereka? Kalau pasar yang baru kita tidak pernah pakai orang, jadi selama ini yang berjalan kita terjun sendiri di pasar, memantau situasi pasar, situasi potensi pasar. Jadi kita pantau sendiri, kita kondisikan sendiri. Bahkan orangnya yang di situ yang kita percaya itu harus pilihan saya sendiri. Dan harus itu memang benar-benar orang yang menurut saya itu bagus. Jadi untuk sementara kita nggak ada untuk staf-staf yang untuk sampai pasar kita nggak ada. Kita sendiri terjun tangan. Itu langsung dari mata. Ya. Terus kita terjun sendiri untuk pasar baru. Terus jika ada suatu kebijakan ya Pak, itu sejauh mana Bapak bisa melepas para staf atau manajer gudang itu untuk membuat keputusan mandiri tanpa Bapak yang turun tangan? Itu saat berapa? Keputusan mandiri itu yang alur-alur yang sudah tetap, alur-alur yang sudah berjalan tetap seperti itu saja. Nanti untuk keputusan memang sudah saya serahkan ke manajer. Tapi kalau alur yang labil itu harus komunikasi dengan saya. Langsung gitu. Ya harus komunikasi dengan owner. Karena kalau labil, kalau alur yang sudah stabil, katakanlah ini penjualan di sana itu remnya kita ngambil untung 500 atau 200 atau gimana, kita sudah kasih ring
Nah itu bisa langsung kita serahkan ke manajer. Nanti, oh berarti biasanya ngambilnya segini. Berarti nanti sudah bisa menentukan sendiri. Tapi kalau ada pergerakan yang labil, apa mencari barang, masalah itu pasti harus komunikasi dengan saya. Contohnya yang mana Pak? Apa? Contoh yang labil itu apa? Ya pergerakan harga itu, Oh, pergerakan harga telur. telur. Harga telur kan harus selalu komunikasi dengan saya, Ya. karena kalau telur kita belum bisa lepas, belum bisa kita lepas karena itu hubungannya dengan penjualan di pasar. Jadi untuk harga telur itu selalu komunikasi dengan saya. Setiap hari itu kan berubah. Ya. Ya seperti itu yang nggak bisa dilepas. Nah, jadi masih berat ya untuk analisa besar kan seharusnya Bapak itu mempunyai analisis Itu kita belum ke situ. Nah mungkin nanti bisa dipikirkan untuk ke situ kalau memang nanti apa itu anak perusahaannya sudah banyak, ya kita harus ada. Kalau kita sendirian nggak mampu. Ya. Kalau sementara ini kita masih bisa, karena ya saya rasa masih belum perlu lah itu. Terus ini lanjut dari pertanyaan selanjutnya itu membahas tentang perubahan atau inovasi yang Bapak lakukan. Jika terjadi perubahan kebijakan pemerintah Pak, atau tren pasar, bagaimana cara Bapak untuk menyesuaikan strategi bisnis Bapak dengan kebijakan pemerintah yang baru? Seperti contoh katakanlah yang kemarin kan saya dengar ada apa itu Pak, yang pajak-pajak itu yang seharusnya tidak ditarik ke belakang tapi ternyata ditarik ke belakang itu. Nah itu namanya musibah mas, itu nggak bisa kalau kebijakan nggak pemerintah. bisa. Kalau kebijakan pemerintah itu wah susah. Yang paling sulit kita atasi itu kebijakan pemerintah. Oh, berarti dalam bidang ini yang paling sulit itu Kebijakan pemerintah, betul. Jadi Jadi kebijakan pemerintah sangat menentukan dan kita tidak bisa mengantisipasi, sulit sekali itu. Jadi misal kebijakan pemerintah seperti ini, paling nanti kalau memang katakanlah pajak naik, ya kita harus wajib kita ya kita naikkan, kita keuntungan kita ya kita naikkan untuk mengantisipasi untuk membayar ke pemerintah ya seperti itu cuman. Tapi kita kan nggak tahu pemerintah itu kebijakannya ke depannya seperti apa, kita kan nggak tahu pemerintah. Nah itu yang paling susah, melawan pemerintah paling susah itu, paling susah. Oh, musuh terbesar ya Pak? Musuh terbesar itu, musuh terbesar pengusaha itu kalau sudah kena kebijakan pemerintah mati. Kalau kebijakan pemerintah bagus, usaha ya bisa bagus. Kalau kebijakan pemerintah nggak berpihak pada pengusaha ya habis. Dan kalau lawan usaha kekuasaan kita bisa apa? Oh iya, nggak bisa apa, mati kutu lah. Mati kutu. Kalau pemerintah kebijakan pemerintah ya memang sulit bagi pengusaha, paling sulit itu. Oh, oke. Terus inovasi apa yang telah Bapak terapkan dalam bidang ini ya? Seperti contoh mungkin dulu ngadu makannya itu manual atau gimana gitu. Apakah ada inovasi? Ya pasti ada. Contohnya apa? Inovasi itu kan tergantung omset kita, tergantung kebutuhan kita, tergantung pelebaran usaha kita kan gitu loh. Jadi bukan karena dulu kita masih pegang bahan baku, terus tambah pakan pabrikan. Nah ini yang inovasinya ya harus ada sendiri-sendiri, gudangnya harus ada sendiri-sendiri, terus manajemennya harus sendiri-sendiri. Mungkin nanti kalau dengan seiring bertambahnya omset itu harus menambah mesin, itu pasti kalau itu. Ya nanti kita hitung untuk penambahan itu ditambah mesin nanti untuk bisa produksi bisa berapa kali lipat keuntungan. Yang penting kan keuntungan kita hitung. Kita hitung. Misal kita mau dulu kita belum pegang telur, sekarang kita pegang telur, ya harus memodifikasikan gudang, armada dan sebagainya. Itu pasti inovasi pasti itu seiring dengan bertambahnya omset sama pelebaran usaha. Contohnya apa kalau di sini? Kalau boleh tahu contohnya apa? Dulu kan kita kan pertama pegang bahan baku saja, cukup satu gudang. Bukan itu kan untuk lebihnya pelebaran gitu ya Pak. Ini inovasi dari mungkin sistemnya yang masih konvensional, yang masih manual, terus jadi otomatis gitu Pak. Apakah sudah ada di sini? Nah itu mesin-mesin yang berdiri itu kan semuanya mesin dulu kan konvensional. Oh dulu
sebelumnya berarti nggak pakai itu. Nggak pakai Oh, dulu. gimana Pak kalau dulu? Yang nyangkul, Nyangkul. dulu nyangkul. Berarti kuat-kuatan fisik Pak itu. Kalau nyangkul paling satu hari kan kita bisa jualan paling maksimal 2 hari tuh. Oh. Kalau pakai mesin kan bisa 5 hari selesai. Berarti kita perkembangan berikutnya kan untuk conveyor masih kita pertimbangkan. Conveyor itu apa? Conveyor itu untuk menaikkan barang ya otomatis. Nanti kan itu akan masih kita pikirkan nanti untuk kegunaannya. Terus lanjut pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara Bapak melawan komputer lain Pak? Itu supaya bisa bersaing dengan sehat. Nah, kalau untuk kompetitor kita itu mengutamakan pelayanan customer, betul-betul. Nah, di peternak ataupun di apa yang namanya subagen kita ada hubungan emosional yang bagus, ada pelayanan kesehatan, nah, seperti itu, ada komunikasi yang baik. Mas seperti itu. Kalau kompetitor itu yang diperhitungkan cuma harga kan nanti. Nah, kita nanti ada struktur pasar itu maksudnya kita itu jualan di bawah itu dengan harga sekian, itu kompetitor lain itu harganya berapa, dia jualan berapa. Nah, kita kan nggak bisa kan kalau terlalu mahal. Nah, itu termasuk berarti kan untuk pemantauan pasar itu perlu, dan hubungan emosional dengan pelanggan itu memang diperlukan biar apa itu kita pasar kita tetap stabil. Berarti untuk hubungan kompetitor itu gimana? Nah, maksudnya Kompetitor itu gimana itu tidak bisa dihindari. Kalau saya untuk kompetitor itu pasti selalu saya rangkul. Saya itu dengan kompetitor saya nggak tetap berhubungan baik. Ya tetap berhubungan baik sama orangnya, tetap berhubungan baik, tapi di pasar ya kita lawan gitu. Tapi kalau biasa, terus biasa seperti itu kalau. Jadi kompetitor itu bukan musuh. Kita kalau bisa kita gandeng dalam arti kadang kompetitor itu wilayah saya, ini wilayah saya, kita bisa nego kalau kita baik kan, hubungan baik kan, saya nggak ganggu pelanggan kamu dan kamu nggak jangan ganggu pelanggan saya, itu bisa di kompetitor seperti itu. Berarti negosiasi atau komunikasi? Komunikasi dengan kompetitor itu kalau bagi saya sangat diperlukan. Itu. Tapi kan ada kok pengusaha-pengusaha yang enggak. Kompetitor itu dianggap lawan, jadi nggak mau komunikasi, nggak lah, itu kan pasar jadinya semeraut kan seperti itu. Salah satu mengendalikan kan memang seperti itu. Tapi kan kompetitor juga ada yang sulit diajak komunikasi. Kalau sulit diajak komunikasi ya kita lawan. Memang di pasar itu memang seperti itu. Kalau nggak makan berarti dimakan gitu. Iya, nanti berarti dimakan. Kalau memang kita ajak komunikasi, kita ajak kerjasama, nggak bisa ya sudah kita lawan, tinggal siapa nanti yang menang gitu aja. Terus ini sebenarnya seharusnya saya tanyakan tadi lupa saya. Ini dari struktur organisasi itu terdiri dari siapa saja? Mungkin Bapak sendiri selaku owner, terus bawahannya siapa saja? Ya yang jelas dari bawahnya kan nanti kan ada namanya manajer, terus di bawahnya itu kan ada kepala divisi, terus di bawahnya kan ada mandor lapangan. Cuma itu aja. Cuma itu aja. Berarti Bapak sendiri owner, terus admin. Ada manajer kayak manajer Manajernya ada berapa? Satu. Iya, yang mengendalikan semua wakil saya. Wakil Bapak itu Mbak Dewi sebagai manajer kantor. Nanti kan ada di bawah Mbak Dewi kan ada divisi telur, divisi kendaraan, divisi apa itu pabrik, divisi bahan baku itu ada semua. Terus ini masuk ke sesi terakhir yaitu saya ingin meminta saran terus motivasi dari Bapak. Yang pertama itu dari segi prinsip apa yang selalu Bapak pegang dari awal berbisnis sampai akhir. Nah, prinsip saya itu yang saya pegang dari dulu sampai sekarang itu satu,
kita itu sebagai manusia itu ciptaan Tuhan. Kita tidak boleh menabrak aturan Tuhan. Jadi aturannya Allah itu harus diterapkan. Contoh, kalau kita dapat hasil, sebagian daripada hasil kita itu bukan hak kita, itu harus kita tunaikan zakat itu. Itu dari dulu memang kita terapkan. Itu kalau hukum langit seperti itu. Nah itu memang itu harus bagi saya itu prinsip seperti itu. Terus keduanya disiplin. Kita pun harus untuk usaha itu dimanapun tempatnya itu disiplin harus ada. Ya, kedisiplinan itu tidak boleh usaha itu sampai naik diri tidak akan berhasil. Disiplin konsisten itu pasti. Nah terus apa itu penataan fungsional sesuai dengan tempatnya. Nah, terus jadi apa itu katakanlah untuk fungsi ini harus dipasangkan tempat orang ini itu harus seleksi itu perlu. Itu memang perlu. Jadi seperti itu. Terus apa lagi ya? Nah itu kalau tadi kan bilang kalau pesan apa yang harus saya sampaikan kepada anak-anak sekarang. Ya. Saya kan sudah bilang tadi kalau memang untuk memulai usaha itu secepatnya kita harus memulai dari awal karena untuk kesuksesan itu butuh waktu yang lama. Dan memang untuk kesuksesan itu nggak bisa instan kayak yang diangan-angan anak sekarang. Kalau maunya anak sekarang itu kan usaha hasilnya banyak, cepat dapat uang banyak, tapi nggak bisa seperti itu. Kalau usaha itu harus membuat jaringan, bikin omset, baru kita dapat banyak. Di mana kita bisa usaha langsung besar? Ya sulit, karena usaha itu butuh proses. Kalau langsung besar berarti ya langsung tumbang, Pak. Nah gitu. Iya, belum besar sudah tumbang, belum dapat besar sudah tumbang. Soalnya ekosistem atau tangga untuk naiknya kan itu dibangun secara terpisah. Betul, meskipun orang tuanya itu orang besar lah, ya. Itu kalau nggak bisa memegang prinsip-prinsip untuk berusaha itu ya pasti akan tumbang. Bisa gitu ya. Terus untuk saran Bapak untuk Gen Z yang ingin terjun ke dunia peternak mungkin atau peternakan itu apa? Kalau untuk peternakan yaitu kalau saya kalau bisa kalau Gen Z kalau mau ke peternakan pikirkanlah beternak dan penjualan produk peternak itu dari hilir sampai ke hulu. Tapi itu juga susah juga kalau itu butuh waktu itu menghandle sendiri gitu. Ya setidak-tidaknya itu kalau misal kita mau ternak ayam telur, dan nanti kita kan harus sebelum kita punya alam ayam telur kan kita harus pikir jualnya itu kemana. Ya. Nah itu kan harus dipikir dulu kalau mau di dunia peternakan. Dan di dunia peternakan pun kalau saran saya kalau memang dari modal yang kecil itu harus punya usaha lainnya, karena kalau peternakan itu kalau dari kecil makan semua dari situ itu kemungkinan berhasil itu sangat sulit. Jadi harus kita memulai beternak katakanlah yang telur mulai dari 200 ekor atau gimana, itu harus selain punya ini harus kerja. Jangan sampai hasil peternak ini dimakan untuk harian. Jadi hasil ternak dikembangkan untuk peternakan kembali. Berarti harus diputar terus sampai nanti ini populasinya sudah bisa kita makan. Nah, salah satu itu seperti itu. Oke, Pak. Mungkin cukup untuk saran dan pesan Bapak. Ini termasuk sarannya sangat baik. Terus mungkin sudah cukup wawancara yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Sekian, terima kasih ya Pak. Oh iya Mas ya. Semangat, pokoknya semangat. Ya, siap.